Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam materi mata kuliah PBAK, Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Pada saat ini kita akan membahas mengenai fraud di bidang kesehatan di Indonesia. Fraud di bidang kesehatan adalah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam layanan sistem layanan kesehatan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Fraud ini dapat merugikan pasien, penyedia layanan kesehatan, pemerintah, serta sistem asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan. Apa bedanya fraud dengan korupsi? Bedanya adalah salah satunya oknum yang melakukannya, cara-caranya, serta pihak-pihak yang dirugikan. Tentu saja ada beberapa kesamaan. Dalam hal pengertian ini kita dapat melihat fraud ini dapat merugikan pasien serta mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Tentu saja ada dari kesehatan, ada pebisnis yang di kesehatan tentu diperbolehkan mencari keuntungan, tapi tetap ada aturan-aturan tertentu yang harus mereka penuhi. Dampak terhadap fraud ini ada 4. Pertama, kerugian finansial. Penyalahgunaan dana kesehatan mengakibatkan pemborosan anggaran dan membebani negara. Ini akibat makronya. Yang kedua, dia dapat menurunkan kualitas layanan kesehatan. Penyedia layanan mungkin memberikan perawatan yang tidak sesuai demi keuntungan pribadi. Klaim yang tidak benar atau berlebihan dapat meningkatkan premi asuransi dan biaya perawatan kesehatan. Ini kalau sudah mengenai premi asuransi ini terjadi kecurangan, ya, ada potensi. Kemudian adanya fraud dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan penyedia jasa. Berikut ini adalah jenis-jenis fraud di bidang kesehatan. Ini bisa diartikan sebagai modus-modus, ya. Ini biasanya dilakukan oleh para penyedia layanan kesehatan atau provider fraud. Pertama, dia markup biaya, meningkatkan biaya layanan atau obat di luar harga sebenarnya. Jadi ini adalah butuh dari pemerintah, ya, butuh aturan dari pemerintah untuk membatasi keuntungan yang diperoleh oleh provider. Yang kedua itu upcoding, itu menggunakan kode layanan yang lebih mahal dari yang seharusnya. Ini akan merugikan negara. Kemudian adanya klaim fiktif, mengajukan klaim untuk layanan yang tidak pernah diberikan. Ini mungkin terjadi kong kali kong nih, ya, bisa oknum-oknum tertentu. Kemudian unbundling, memisahkan layanan yang seharusnya menjadi satu paket untuk meningkatkan tagihan. Unbundling namanya, ya. Ternyata fraud ini juga bisa dilakukan oleh pasien. Ini adalah fraud oleh pasien. Misalnya dilakukan pemalsuan identitas, menggunakan identitas orang lain untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ini tentu saja bukan hanya di layanan kesehatan, ya. Untuk mendapatkan identitas ini, ada orang misalnya oknum-oknum tertentu membeli rumah bersubsidi, padahal dia kaya, dia meminjam KTP dari orang keluarga Gakin, padahal dia yang pelatih rumahnya, pemalsuan identitas. Kemudian pelebihan klaim, yaitu ini mengklaim layanan atau obat lebih dari yang dibutuhkan. Ini curang, ya. Pelebihan klaim. Kemudian manipulasi riwayat kesehatan, menyembunyikan informasi kesehatan untuk mendapatkan manfaat yang lebih. Misalnya dia bilang sakitnya ringan, dia bilang kalau sakit parah sehingga obat-obatnya mahal, diklaim dengan jumlah yang mahal. Nah, seperti itu untuk kecurangannya. Berikut ini fraud oleh asuransi dan pihak ketiga. Ini modusnya adalah penyelewengan oleh dana asuransi, di mana dia mengalihkan dana untuk kepentingan pribadi. Tentu saja dana asuransi ini sangat besar, ya, jumlahnya sampai triliunan. Kemudian kolusi dengan penyedia layanan. Asuransi bekerja sama dengan rumah sakit atau klinik untuk menggelembungkan klaim. Ya.
tentu saja ini potensinya sangat besar, tapi secara aturan ini ada konsultan-konsultan yang akan mengawasi. Adapun secara umum modus operandinya itu adalah klaim fiktif dan markup biaya. Ya, di sini pihak rumah sakit atau klinik mengajukan klaim untuk layanan yang tidak diberikan atau menaikkan harga layanan tanpa dasar yang jelas ya. Tadi kita juga sudah bahas secara umum. Kemudian adanya pemalsuan data pasien, beberapa individu atau kelompok memalsukan data-data pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan atau mengklaim obat yang kemudian dijual kembali. Baik itu datanya diada-adakan maupun datanya itu misalnya dimodifikasi. Berikut dapat terjadi juga penyalahgunaan dana program kesehatan secara luas ya. Tentu saja alokasi anggaran kesehatan ini baik itu di pusat maupun di provinsi maupun di kabupaten kota itu jumlahnya sangat besar ya, karena sektor kesehatan adalah salah satu sektor dasar kebutuhan masyarakat ya, di samping itu sektor pendidikan. Jadi dana alokasi program kesehatan oleh oknum digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai, misalnya untuk kepentingan pribadi atau politis. Berikut ini dasar-dasar hukum pencegahan fraud kesehatan. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tentu saja sudah ada mengalami beberapa revisi. Kemudian juga ada peraturan BPJS kesehatan terkait fraud. Adapun sanksi dan konsekuensi hukum yang dihadapi bisa merupakan pidana penjara, denda, finansial, serta pencabutan izin operasional. Bisa terjadi di rumah sakit, klinik, ataupun praktik. Ada 3 strategi pencegahan dan mitigasi fraud di sektor kesehatan. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi yaitu keterbukaan data. Kemudian akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban. Ya, ini dapat menggunakan teknologi digital untuk sistem pencatatan pasien dan klaim yang lebih transparan. Jadi teknologi digital sangat diperlukan untuk mitigasi ini ya. Kemudian meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana kesehatan. Ada laporan tahunan, ada badan hukum, kemudian juga kita sewa konsultan pengawas swasta dan juga dari pemerintah, juga LSM luar negeri untuk yang sangat besar seperti BPJS. Kemudian dibutuhkan penguatan sistem pengawasan dan audit. Mengembangkan sistem audit berbasis data untuk mendeteksi anomali dalam klaim layanan kesehatan. Memberikan pelatihan pada tenaga kesehatan mengenai etika dan regulasi dalam klaim kesehatan. Karena tenaga kesehatan mereka adalah tenaga medis, jadi perlu adanya diklat ya, pendidikan dan pelatihan untuk melatih mereka akan mengerti etika regulasi ya dalam hal keuangan, tentu saja ini dalam hal keuangan. Kemudian masyarakat perlu diikut sertakan dalam hal pelaporan atau sistem whistleblower. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah di mana fraud di bidang kesehatan adalah masalah serius yang dapat merugikan berbagai pihak. Dengan regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, serta peran aktif masyarakat, fraud dalam sistem kesehatan dapat diminimalisir, sehingga layanan kesehatan yang berkualitas dan adil dapat terwujud. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, silakan masukkan ke forum diskusi aplikasi kita. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.